Puji Tuhan. Mari kita. Oke, buat teman-teman yang masih di luar, silakan masuk ke dalam. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Untuk memulai ibadah kita, mari kita angkat satu pujian dan saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu Engkau Ada Bersamaku di Setiap Musim Hidupku. Di setiap musim hidup
Kristus, untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini, Kak Willy berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan petang hari ini kami berkumpul bersatu hati mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah Tuhan beri bagi kami, bagi jemaat-jemaat-Mu dan pemuda-pemuda-Mu yang ada di tempat ini. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan bahkan sampai akhir Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau juga berkati nanti hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ucapannya Tuhan dan sembunyikan dia di belakang salib-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, baik singer ataupun WL-nya Tuhan, maupun pemain musiknya, maupun jemaatnya Tuhan, maupun nanti yang akan membawakan firman, kiranya mereka semua Tuhan berkati, baik jasmani maupun rohani. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada petang hari ini. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Bapa, dan kami alaskan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, teman-teman boleh duduk kembali. Oke, masih semangat ya semuanya. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian yang berjudul Apa yang Tak Pernah Dilihat Mata. Puji Tuhan. Baik, saya berikan waktu buat teman-teman yang mau menyaksikan kasih kemurahan Tuhan sepanjang minggu ini, sebulan yang lalu atau kapan, dipersilakan. Mungkin ada yang ulang tahun atau mengalami berkat, silakan. Cepat woy, cepat.
saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Yang pertama, puji Tuhan di bulan Maret kemarin tanggal 29 saya sudah diterima jadi mahasiswa di Universitas Jember jurusan farmasi. Meskipun awal rencana bukan mau masuk di jurusan itu, awalnya mau masuk di kedokteran, tapi karena pertimbangan dari papa sama mama, mungkin itu yang terbaik buat saya, ya jadi nggak apa-apa. Terus puji Tuhan juga tanggal 27 Juni kemarin Tuhan menambahkan umur saya menjadi 19 tahun. Saya yakin dan percaya kalau saya ada sampai saat ini itu semua karena berkat Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi mau memperjelas aja ya, aku juga mewakili Grace selaku adik. Jadi puji Tuhan banget, Grace udah lulus SMA ya, udah puji Tuhan juga udah keterima langsung di Universitas Jember dengan jurusan farmasi melalui undangan. Sebenarnya nggak kepikiran banget ya bisa dapat di undangan, soalnya ya udah mungkin emang Tuhan memberikan jalannya kayak gitu. Terus juga ini ya, jadi pergumulannya Rais karena sebenarnya Rais itu bukan nggak mau sih, mungkin dia punya pilihan lain. Jadi sebenarnya dia itu kepingin masuk di kedokteran, mau coba untuk masuk di kedokteran. Jadi beberapa kali sempat ngomong sama orang tua, "Mama, aku pingin kedokteran, aku pingin ini." Tapi ternyata ketika udah daftar di undangan itu, setelah banyak pertimbangan ini dan itu, udah konsultasi ke orang tua, sampai bahkan juga ngomong sama Om Doni, Tante Lena, akhirnya kita memilih untuk dia dimasukin di farmasi. Dan puji Tuhan, karena undangan ini nggak apa ya, istilahnya kayak untung-untungan ya untuk masuk. Jadi puji Tuhan banget Res bisa keterima di farmasi. Ya itu semua karena berkat karunia Tuhan. Juga ulang tahun kemarin tanggal 27, umur berapa? Oh 19 ya? Ya. Oke, puji Tuhan. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bersaksi, silakan. Gak ada lagi yang ulang tahun atau yang lainnya? Ada yang keterima di ini universitas nggak ada ya? Nggak ada, belum. Oke, yaudah kalau gitu kita langsung aja. Kita akan memulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita bangkit berdiri. Kita akan membawakan satu pujian. Aku datang dan ku bersujud. Dan ku bersujud
kasih Kristus, Saudari Budi berdoa untuk memulai mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, kami telah menaikkan segala pujian, hormat, syukur kami kepada Engkau Tuhan. Dan Tuhan, saat ini Tuhan, kami akan mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan membacakan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada kami semua, supaya firman-Mu Tuhan boleh mengingatkan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, amin. Saudari iman itu, amin. Bukan seberapa kita yang ada, ini sudah dibilang jumlahnya belasan, bukan seberapa ya. Kalau seberapa tuh 1, 2, 3 ya. Yang pasti kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ya. Bahaya tapi kalau Tuhan hadir di tengah-tengah bisa kita mati semua, bukan. Hadirat Tuhan artinya Tuhan itu menyertai kita, amin. Saudara percaya kalau Alkitab ini adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita? Atau hanya pikiran kita, hanya peraturan pemerintah, hanya aturan-aturan orang besar ya? Tetapi saya yakin dan percaya Alkitab sampai detik ini, kita pernah berpikir atau tidak, kalau kecuali mungkin saya saja ya, kita dari kecil, wah gimana ya, Alkitab ini kan bentuknya tulisan, seperti buku, seperti kamus, dibolak-balik. Ada yang seperti Prof ya, Prof Dwi dengan jemaat yang lainnya, tua-tua jemaat itu mereka ada misi tentang pembacaan Alkitab, khatam Alkitab ya, setiap harinya sampai mungkin setahun bisa habis khatam Alkitabnya. Tetapi kalau kita pernah berpikir, kok nggak habis-habis ya pemberitaan firman Tuhan itu? Dari Kejadian sampai Wahyu, kita berpikir tidak pernah habis-habis, dan isinya dan yang difirmankannya itu tentunya iya dan amin. Ya, setiap pendeta, tidak usah jauh-jauh. Bukan saya mengambil contoh yang menyuperkan, tapi gembala kita saja sendiri. Ya, ia mengambil satu nats atau satu perikop. Kita belajar bersama-sama. Kami juga masih belajar cara pembicaraannya atau cara penyampaiannya itu berbeda-beda. Nah, itulah uniknya firman Tuhan. Tetapi kalau yang bahayanya berbeda dengan maksud Tuhan itu sendiri, itu yang berbahaya. Artinya itu bukan Injil kebenaran tetapi Injil penyesat. Ya, saat-saat ini kita harus kuat ya mengerti. Bukan hanya saja kami, tetapi kita berpikir, saya kan tidak belajar sangat mendalam. Jangan ada alasan seperti itu, karena Alkitab ini bentuk tulisan yang dibahasakan dengan bahasa Indonesia. Bahkan ada bahasa Maduranya, ada bahasa Kalimantan, ada bahasa NTT, ada bahasa Sumateranya, ada bahasa Niasnya, ya kan? Itu terdapat semua. Tergantung kita mau belajar atau kita mau mengerti atau tidak, tergantung dari pribadi kita, ya kan? Amin. Jadi saya yakin dan percaya kita ini umat pilihan Tuhan. Tetapi dari semua itu, Tuhan menciptakan manusia dengan segambar dan serupa, dan bahkan Tuhan ingin menjadikan kita sebagai orang-orang yang membuat kebaikan. Tetapi karena dosa, ya, dalam Kejadian, akhirnya kita dengan Bapa dan anak dan manusia terputus ya, oleh karena Adam dan Hawa. Toh kita menyalahkan, karena Adam dan Hawa saya ini jatuh dalam dosa, ya kan? Kembali lagi, kita ini memang keturunannya, memang kita keturunan, kita tidak bisa dipungkiri. Ya, bukan dosa turun. Ada kalau kita belajar ada dosa keturunan dan dosa diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya, semisalnya kalau seperti bayi yang mati, itu seperti apa? Kalau bayi yang mati meninggal, dia berdosa atau tidak? Dia masuk neraka atau tidak? Kan dosa keturunan.
ya kan? Atau dosa bawaan dari Adam dan Hawa? Jawabannya mati atau tidak? Mati atau tidak? Masuk neraka atau tidak? Misalkan bayi yang meninggal langsung dead, mati, dia masuk surga atau ke neraka? Tentu dia belum percaya dengan Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Tidak bisa dipikirkan karena dia tidak bisa dipungkiri karena dia belum punya pikiran untuk ke sana. Ya kan? Sedangkan balita aja itu yang bisa merespon itu mungkin umur 4 sampai berapa ya? Ke-4 ke atas ya, 5 ke atas itu. Nah, kalau tentang, makanya ini singgung sedikit tentang baptisan, percik itu kalau untuk bayi, kita Pentakosta apalagi GPDI diajarkan doktrinnya tidak seperti itu karena bayi itu sendiri belum mengerti. Sedangkan baptis artinya kalau kita sudah mengenal Tuhan, ya, mengerti tentang kebenaran firman Tuhan dan percaya, maka kita dibaptis, dilucuti segala sesuatu yang tidak baik untuk kita sesuai dengan kebenaran Tuhan. Nah, itu intro saja ya tentang bagaimana tentang kebesaran Tuhan, kejatuhan manusia dan penebusan itu sendiri, yaitu oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu saya percaya kita ini, sekali lagi, kita ini umat pilihannya. Kalau kita umat pilihan, tentunya dipilih dan dipilah, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Kita harus mempekerjakan diri kita dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, mari kita buka bersama-sama di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ke-9. Efesus pasal kedua ayat ke-8 sampai ke-9. Ini mungkin ayat hafalan ya. Saya tidak berpikir tentang ayat emas, ayat hafalan, ayat ini, tidak. Ayat-ayat itu dari Kejadian sampai Wahyu, semua tulisannya itu harus dilakukan, bukan ayat emas, bukan ayat pilihan, tidak. Semuanya adalah firman Tuhan. Nah, saya bacakan ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Amin. Saudara percaya itu hasil pekerjaan Tuhan? Harus percaya, jangan ragu-ragu. Kalau Anda ragu-ragu atau saya dan saudara ragu-ragu, kembalikan lagi keraguan kita itu kepada Tuhan. Kalau kita ragu-ragu, artinya kita meremehkan Tuhan. Amin. Ya. Nah, maka dari itu, bagaimana kita ini sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah dipilih, yang sudah ditentukan, bahkan kita sudah ditebus, dalam kehidupan kita ini kita harus melakukan apa sih? Apa yang harus kita lakukan? Terkadang saya berpikir, apa yang harus saya lakukan? Tetapi sangat jauh dari kebenaran itu. Sangat susah. Padahal saya sudah tahu saya sudah ditebus. Padahal saya sudah tahu saya ini dipilih, bukan karena hasil usaha saya. Kalau ajaran orang lain, ajaran agama-agama lain, itu karena amalmu, itu karena perbuatanmu. Kalau kau memberi orang pengemis, kalau pengemis sudah biasa, tetapi ada ini di iklan-iklan di YouTube tuh ada sering. Kita akan membuat apa ya? Kalau bahasanya tuh setiap harinya per pekan itu seminggu ya, seminggu 10.000 setiap seluruh Indonesia. Mereka membangun santri-santri, membangun masjid-masjid, penghafal Al-Quran, pemberita Al-Quran ke sana. Akhirnya kalau kita memberi dengan 10.000, maka amal ibadah kita akan naik dan kita akan masuk surga. Kalau saudara makan-makan di warung makan, rumah padang, mungkin warteg gitu, ada tulisan di sini, memberi apa namanya? Sedekah. Ya, kalau sedekah, manfaat sedekah yang pertama, dijauhkan dari sakit penyakit. Yang kedua, dijauhkan dari setan. Yang ketiga, dijauhkan dari apa? Yang terakhir, pasti banyak rezeki. Itu sudah pasti. Nah, tetapi lain daripada kita. Kalau Tuhan bisa karena usaha kita, berarti kita menggampangkan Tuhan. Yang banyak duit akan masuk surga, yang tidak ada duit akan setengah, mungkin ada 7 langit. Mungkin saya di sini, Kak Budi di sini, Kak Olvan di sini, Ita di sini, Grace di sini, ya kan? Mungkin siapa? Iren paling tinggi. Wah, itu saya iri sekali kalau begitu. Enak pol kalau gitu dalam hati saya. Mending saya cari uang daripada saya, ya kan? Bisa masuk surga. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang gampangan, dan Tuhan kita sangat jauh bisa dipikir dengan pikiran manusia. Kalau kita semua melogikakan dan kita
memfilsafatkan, oh begini-begini. Kita tidak bisa. Maka dari itu dikatakan di sini di ayat 8, oleh karena iman. Ya, saudara tahu iman? Apa sih iman itu? Ya Om, Kak Willy? Ya, iman itu percaya. Iman itu timbul karena pendengaran. Saya melihat di YouTube itu seperti ini. Siapa ya? Saya tidak melecehkan atau tidak menjelekkan nama Soekarno. Dia bilang dia ada ngomong dengan kerajaan siapa gitu di fotonya diedit sebelah. Saya tidak akan, bahasa dulu ya, tidak akan percaya dengan apa yang tidak saya lihat. Lebih baik melihat daripada mendengar. Bahaya kalau begitu. Ya kalau tentang Alkitab ya mungkin dia tentang pada saat itu penjajahan kan, itu beda anunya. Tapi kalau di dalam tentang kebenaran firman Tuhan itu sangat jauh kebenarannya. Saya harus melihat dulu baru daripada saya mendengar tentang sedangkan kalau di firman Tuhan itu tentang pendengaran ya. Kita hidup di zaman PB. Terkadang mujizat dalam kehidupan kita ini sangat sulit. Air menjadi anggur itu sangat sulit, ya kan? Habis itu apalagi yang dibuat Tuhan Yesus? Contoh-contoh orang buta disembuhkan. Kalau sekarang banyak di mana itu di Kalbar atau di Kaltim ya, Kak Budia. Orang Jesus name langsung sembuh. Ya, saya tidak menggarisbawahi mereka itu tidak baik, tidak. Semua itu karena karunia ya. Semua masing-masing ada karunianya. Pengajar, penasehat, habis itu apalagi gembala, ya kan? Itu ada masing-masing. Nah, kembali lagi di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa kita ini bukan hasil usaha kita. Ya, enak berarti kita ya. Sangat enak kalau bukan hasil usaha kita. Enak tenan kalau bukan hasil usaha. Ya, tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita itu harus membayar harga. Nah, kok bayar harga lagi nih ngapain sih sebenarnya? Yesus ini mau kasih kita dengan cuma-cuma atau dengan harus bayar harga atau harus dengan usaha kita lagi? Bagaimana Alkitab ini kalau mau dipikir ya? Sangat bertolak ya, makanya kalau kita hanya memfilsafatkannya hanya dengan logika pikiran manusia, kalau bukan dengan iman, semuanya ini kita tidak bisa terima. Maka dari itu banyak orang yang berjatuhan, yang dipanggil dan tidak terpilih itu ya karena mereka tidak menggunakan iman mereka untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Maka dari itu iman itu penting, yaitu dari baca kitab suci setiap hari, bukan hanya membaca untuk rutinitas, tetapi membaca untuk menyiram tubuh kita, hati kita ini supaya agar tanah hati kita ini selalu subur. Bahasanya bahasa bukan bahasa tetapi memang itu kebenaran firman Tuhan. Nah, kembali lagi bahwa setiap orang percaya yang terpenting di dalam kehidupannya itu kalau dia sudah ditebus dengan harga yang mahal dan ia sudah diberikan kasih karunia, ia jangan menganggap remeh. Artinya membayar harga itu bukan kita Tuhan saya akan melakukan ini, Tuhan saya akan melakukan itu, bukan membayar harga, bukan menyogok Tuhan, tidak. Tetapi kalau kita ini sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, sudah mengerti tentang penebusan, artinya kita menghargai Yesus itu. Ya, saudara, kalau saudara diberi oleh kepala desa mungkin bantuan dana 100 juta untuk gereja, mungkin untuk ya pribadi lah, dana santunan, itu pasti kita menghargai itu seorang kepala desa. Contoh juga mungkin kita membantu saya, Kak Olvan membantu saya, Kak Budi membantu saya ya. Itu mungkin pasti kita ada penghargaan di dalam diri kita ya. Tidak mungkin tidak ada. Nanti kita dibilang orang bagaimana gitu. Tidak ada mungkin tidak seperti itu. Tidak mungkin tidak seperti itu. Itu kepada manusia. Contoh kita bertemu dengan presiden, hormat gini. Waktu banjir itu bupati datang, bukan gubernur ya, ibu siapa namanya, Kak Kofifah ya. Kofifah, kalau saya bukan begini, saya cuek-cuek aja karena bukan saya nggak menghormat, saya nggak tahu soalnya. Jadi saya lewat. Kalau tahu tuh langsung minta foto pasti. Jadi itu di dalam firman Tuhan bahwa kita harus menghargai tentang yang namanya
kasih karunia itu. Ya, kalau Tuhan sudah capek-capek, sudah mencontohi, di dalam kehidupan Tuhan, dalam visi penyelamatannya, dari ia lahir di kandang domba sampai umur 30, ada yang bilang 35, 34, 33. Tetapi saya ambil tengahnya saja 33. Ya, itu jangan jadi perdebatan lah, ya kan? Kalau kita semakin memperdebatkan, semakin kita tidak percaya. Kembali lagi, oleh iman. Nah, dari perjalanan Tuhan Yesus Kristus dari kehidupannya, dari umur berapa? Yang dia disunat sampai umur dia 13 tahun ya. 12 atau 13 tahun di bait suci. 12. Nah, sampai pada saat itu Tuhan Yesus kan hilang ya. Tiba-tiba dia sampai ke 33. Yesus kemana coba? Ini kita berbicara tentang penyelamatan, bukan saya mencari-cari masalah, bukan. Tentang berbicara tentang penyelamatan. Apa karya yang dibuat oleh Yesus tentang kasih karunia ini? Apa coba yang dibuat Yesus? Pada saat dia hidup waktu itu, tidak tercatat ya, tidak semua tercatat. Kalau semua tercatat, Alkitab berkatakan semua yang kejadian itu tidak tercatat di dalam firman Tuhan. Ya, tapi akan kau lihat nanti di surga. Ya, semuanya itu. Contoh Abraham, dikatakan dia akan mempunyai keturunan beribu-ribu seperti pasir, berjuta-juta seperti jumlah pasir di laut, di pantai. Tapi sampai di surga baru dia bisa lihat kita, ya kan? Bukan dia lihat langsung, tetapi di surga. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus pada saat visi penyelamatannya? Ini ngerti atau nggak ngerti sebenarnya? Atau malu menjawab? Atau atau bagaimana? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat itu yang diceritakan? Ini saya tidak melempar kepada kakak-kakak yang mengerti aja, bukan, kepada kita semua. Karena ini ya sudah kita baca setiap harinya. Nah, ayo kita sama-sama. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Maaf ya saudara, saudara pernah berpikir nggak sampai ceboknya Yesus atau kencingnya Yesus tuh saudara pernah berpikir nggak? Yesus tuh kencingnya gimana ya? Ini maaf aja, bukan jorok, bukan. Memang jorok tapi bukan arah ke sana. Terus Yesus kalau BAB gimana? Sudah pernah berpikir seperti itu tidak? Ya kan? Kita boleh berpikir seperti itu, tetapi bukan untuk mencari masalah. Nah, ya kan? Kalau orang di luar sana, maka itu saya memancing tadi, ada yang dikatakan tentang Yesus itu kemana? Yesus sangat merepotkan, hal-hal itu tuh sangat tidak baik. Ya. Terus kita bilang, terus kamu menyampingkan hal itu? Tidak. Bukan tentang hal itu. Maka dari itu tentang iman. Kalau you sudah dikasih tentang firman Tuhan terus menerus, tapi kamu tidak menerima dengan iman, tong kosong nyaring bunyinya. Iya kan? Kalau terus menerus setiap hari belajar iman, tapi bertanya, kok bisa begitu, kok bisa begini, kok bisa begitu, aneh. Kalau tidak terima ya sama saja. Kasih karunia itu akan hilang loh. Ya, bisa. Roh Kudus itu bisa hilang daripada kita. Contoh di Perjanjian Lama tentang Musa dan Daud, bukan saya kalau Olvan sudah bilang, kau suka Daud, bukan maksudnya. Karena Daud, saya lihatnya itu roh Daud dikatakan, jangan ambil daripadaku rohmu ya Tuhan. Tetapi kalau di zaman PB, Roh Kudus itu dimatraikan, artinya kamu dicap, itu punya saya. Kalau saya percaya Tuhan, kita dicap langsung, dimatraikan. Itu sudah pasti kamu milik saya, kata Tuhan sebagai mempelai. Ya. Nah, tetapi kalau di dalam kekristenan kita santai tapi jangan tapi kita serius. Bagaimana? Ya, kalau kita tidak percaya, tidak mengimani semua itu, kita tidak akan percaya. Maka dari itu yang kita harus lakukan, langsung saja pada poinnya, ya, langsung aja tembak. Ya. Yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita, kalau kita sudah mengerti kita ini ditebus, kita ini karena kasih karunia, bukan karena usul kita harus menghargai perjuangan Tuhan Yesus itu ya. Iya kan? Saya ketawa dulu lah, saya boleh, saya enggak ketawa dulu apa. Yang penting masuk, ya masuk Pak Eko, enggak bercanda. Nah itu, bagaimana yang harus kita lakukan? Kita harus menghargai. Contoh menghargai seperti apa sih? Contoh yang harus kita menghargai itu seperti apa? Atau kita kalau ada itu kita tunggu sampai
sampai begini, menghargai, tunduk. Kalau ada orang yang harus gitu tunduk. Iya om, iya pak, iya kak. Aduh, omong kosong itu semua ya. Enggak, ya memang etika itu harus penting. Tetapi kalau kita tunduk begini, kalau dalam sini kita tidak sama saja. Gitu. Tuhan tidak mau seperti itu. Cara menghargainya apa? Yang Tuhan mau, lihatlah aku. Ya. Mana Tuhan lihat, mana ada Tuhan, enggak ada. Di sini enggak ada. Bahkan saya mau lihat muka Tuhan Yesus saja, katanya orang-orang, katanya pengajar-pengajar, sampai fotonya Tuhan Yesus saja kita tidak boleh terlalu untuk itu foto Yesus di situ tuh, itu tidak boleh kita terlalu menggambarkan seperti itu, tidak boleh. Itu kan gambaran manusia seperti itu Tuhan. Intinya supaya kita nih bukan kesononya, bukan kayu salibnya, bukan, tetapi intinya ke Tuhannya, karena Yesus tuh nyata ada gitu maksudnya. Nah, kemudian bagaimana cara saya menghargai Tuhan itu? Ya. Yang Tuhan mau, lihat aja loh dari Kejadian sampai ke Keluaran tentang kehidupan Yesus. Ia melakukan apa sih? Sangat gampang untuk dikatakan. Saya katakan ya, karena gampang. Yang pertama, mengasihi Yesus. Tuhan itu menerima, Tuhan itu menyembuhkan, Tuhan itu sabar, Tuhan itu rela berkorban, Tuhan itu tidak mementingkan diri, Tuhan itu tidak mencuri, Tuhan itu tidak berbohong, Tuhan itu tidak berzina, Tuhan itu tidak membunuh, Tuhan itu tidak melakukan dosa. Terus saya bilang, saya ini tidak bisa sempurna seperti engkau. Langsung Tuhan jawab, ini sosok drama, bukan drama saudara, iya kan? Tetapi bagaimana supaya kita ini santai, tetapi kita serius ya? Langsung Tuhan bilang, memang kamu tidak sempurna, saya suruh tidak sempurna seperti saya. Kamu tidak akan sempurna seperti saya, tetapi kamu harus mengikuti cara untuk kesempurnaan itu. Iya, langsung Tuhan bilang gini, sabarlah hambaku yang setiawan, masuklah ke dalam mana? Ragu-ragu ke dalam kerajaan surga. Nah, yang harus Tuhan mau lakukan yaitu cara hidup kita itu harus sesuai dengan apa yang dilakukannya. Itu aja. Kembali lagi dengan iman. Kalau tidak dengan iman, kita akan bertanya-tanya, kok seperti itu? Tuhan katakan, kasihlah musuhmu seperti dirimu sendiri. Tidak ada Alkitab, tidak ada pengajaran yang mengajarkan seperti itu. Kasihlah musuhmu seperti dirimu sendiri. Kalau dikasih pipi kiri, diberi pipi kiri kanan. Kok enak? Enak memang. Bagi Tuhan itu enak, bagi kita tidak enak, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Amin. Saudara percaya itu? Maka dari itu kalau saudara mau menghargai, ya caranya sudah jelas, tinggal dilakukan. Caranya sudah jelas, sudah terbukti Tuhan melakukannya. Kalau Tuhan hanya omong kosong, seperti saya dan saudara hanya omong kosong, ya kan kita sering omong kosong kan? Kita jujur aja, saya dan saudara, kalau saya bilang saudara omong kosong, wah itu saya sebagai orang yang mendewakan diri saya sendiri ya. Hanya Tuhan yang berani bilang seperti itu. Maka dari itu contohnya Yesus. Itu Yesus sana, Yesus di atas, ya kan? Kalau kita bertanya tentang surga, terus Tuhan menyiapkan itu surga bagaimana? 2000 tahun sampai sekarang ini Tuhan tidak ada buktinya, mana sih kayak gitu. Gitu. Kapan? Terus kalau orang-orang di luar sana yang mencobai kita, mana sampai 2000 tahun masa Tuhan katanya kalau Tuhan menciptakan jadi, tapi surga kok tidak jadi sampai sekarang? Bukan. Ya, Tuhan itu memberikan kita kesempatan untuk kita hidup ini mempermuliakannya. Kalau Tuhan membinasakan kita semua dari Lucky, Zera, Kevin, Om Willy, kok yang dibinasakan kok di belakang? Tidak, bukan begitu. Bukan, ini contohnya karena saya tahu mereka tidak akan marah ya. Nah itu kalau dibinasakan kan gampang, tetapi bukan. Tuhan itu akan mengembalikan kemuliaan kita, amin. Yang berpisah daripada Tuhan, yang direnggut oleh iblis dan dosa, Tuhan mau kembalikan. Kalau Tuhan serta-merta langsung tes begitu, berarti caranya Tuhan tidak mau memberikan bukti bahwa ia itu kemuliaannya besar. Iya dan amin. Ya, saudara percaya itu? Karena Tuhan itu mau mengembalikan kemuliaan kita yang direnggut itu ya. Saudara percaya itu?
Jadi Tuhan itu tidak mau bahwa kita hidup ini di dalam dosa terus. Kalau kita sudah dimerdekakan di dalam Tuhan, kita harus merdeka. Harus merdeka. Kalau saudara Yandri itu saya sering lihat, dia paling suka seperti itu. Kalau saudara telah dimerdekakan oleh Tuhan, maka saudara harus merdeka. Merdeka artinya apa? Menang. Jangan kalah terus. Ya, masa saudara mau ditindas terus oleh dosa? Tidak mau kan? Ya. Maka kita mau lepaskanlah segala yang jahat. Ya kan? Ya. Lepaskan, jangan lepaskan tarik lagi, lepaskan tarik lagi, lepaskan ya kiri kanan oke gitu ya. Ya kan? Jangan lepaskan, matikanlah segala yang dunia. Ya sok keras ya saya, bukan supaya kita tidak ngantuk. Ya. Mematikan, melepaskan, membakar itu ya. Jangan kalau ada sakit hati saya bakar ini, surat cintanya saya bakar, fotonya saya bakar. Jangan seperti itu, udah gak zaman. Saya bakar, nanti pas fotonya ada di HP, saya bakar HP ini. Jangan, saudara, susah nanti. Gak boleh begitu ya. Supaya dengan salah satu tujuan, kalau kita sudah dimerdekakan, kalau kita sudah diberi kasih karunia, kita hidup oleh iman, kebenaran itu sendiri, maka kita harus menghargai Tuhan Yesus Kristus. Lakukanlah kebenaran itu dalam kehidupan kita. Memang sangat susah. Kalau kita fokusnya kiri kanan itu sangat susah. Oh, ini pengalaman pribadi nih ya. Kalau kiri kanan engkau melihat itu sangat susah. Tapi kalau fokusmu hanya kepada Yesus, susahnya itu pasti akan bisa dilalui. Ya, susahnya itu sangat pasti bisa akan dilalui. Ya, jangan jatuh bangun aku mengejarmu. Seru ya. Kalau Tuhan aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ya, langsung aku butiran debu. Tuhan tolong aku. Kok Tuhan seperti tidak mengangkat aku? Ya, Tuhan itu sudah setiap hari menolong dari apa? Roh Kudusnya. Tuhan, kita ini di zaman Roh Kudus ya. Kita telah diberikan yang namanya penghibur, diingatkan setiap hati kita. Kamu jangan begini loh Imer. Ya, kamu jangan begini loh ya. Kamu jangan begitu. Tapi tetap saja begitu-begitu. Maka dari itu pandangnya untuk kepada Yesus Kristus. Ya, kalau tidak berpandang kepada Yesus Kristus, aduh sekali lagi susah, sangat susah. Saya pribadi itu sangat susah, saya bilang sangat susah. Ya, untuk mengarah ke tujuan, untuk kesana itu sangat susah. Maka dari itu kembali lagi kekekalan terus kita harus berpandang. Ya, kalau Tuhan sudah memberikan dengan cuma-cuma, kita harus menerima dengan penghargaan. Ya, sudah diberi, masa tidak menghargai Tuhan? Itu sebagai kita penista Tuhan atau penghina ya, menghina nama Tuhan. Ingat, tanamkan dalam diri saudara dan saya bahwa Tuhan itu yang terbesar. Ya, dalam segala hal, permasalahan, dalam segala pergumulan, dalam segala sesuatu apapun itu, harta kecil pun utamakan Tuhan. Ya, yang mempunyai kebesaran itu sendiri. Kalau tidak mengutamakan Tuhan, tidak akan satu pun hal yang akan berjalan dengan baik. Benar-benar tidak akan berjalan dengan baik di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa, ya pasti kita bisa. Tetapi kembali kita sudah mendengar beberapa saat ini, beberapa minggu tentang khotbahnya Om. Kalau kita tidak menerima berkat itu daripada Tuhan, apapun yang kita lakukan itu semuanya nihil. Bahkan tidak menjadi berkat sama sekali untuk sekitar kita. Iya kan? Itu yang harus kita pikirkan. Bahkan itu semuanya nihil kalau itu bukan berkat Tuhan. Tetapi kalau kembali lagi, kalau karena berkat itu bukan berbicara tentang uang, bukan berbicara tentang kesenangan, tapi berkat surgawi. Artinya penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan, artinya persetujuan Tuhan. ACC, bahasa yang saya sering di GBC itu dengar ACC. ACC artinya persetujuan Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya mengambil satu poin aja, hargailah Tuhan. Pada malam ini kita belajar menghargai Tuhan, tapi PR-nya anak-anaknya banyak. Gitu, yang tadi dari apa? Mengasihi sampai ke mana? Terakhir tuh yang tadi jangan membunuh lah, jangan berzina, jangan mencuri, itu sampai terakhir. Satu aja, tetapi anaknya poinnya banyak. Nah, itu dilakukannya bukan saat ini saja, bukan besok saja, bukan kemarin-kemarin atau yang lalu,
tetapi saat ini dan sampai kita mati. Ya, kita mungkin bertemu nanti ke depan bagaimana ya, saya tidak tahu, untuk sampai akhir hidup kita. Tetapi biarlah Tuhan mendapatkan kita dengan kasih kemurahan itu, kita menghargai. Ya, maka dari itu saudara harus memiliki jiwa yang besar untuk menerimanya semua itu. Kalau kita tidak memiliki jiwa yang besar, kita tidak akan bisa menampungnya. Gelas kalau ia sesuai dengan ukurannya, kalau dia terus diberikan, kalau dia tidak memberikan ruang yang besar, pasti akan tumpah. Itu sudah pasti tumpah. Ya, itu sudah bisa banjir, ya kan? Kalau dikasih terus-terus selangnya mengalir. Tapi kalau kita memberikan ruang yang besar, seperti waduk yang besar sana. Saya tadi malam bicara waduk dengan Kak Budi, tentang cerita-cerita waduk. Tampungannya akan besar lagi, tapi kalau kecil, ya akan kecil. Nah, kembali, bukan saya menunjuk orang, tetapi masing-masing pribadi Anda dan saya menerima atau tidak. Ya, jangan dipikir sepele. Tentang hal ini jangan dipikir sepele, tapi tanamkan dalam hati saudara dan saya bahwa Tuhan itu yang besar. Tuhan semakin besar, aku semakin kecil. Ya, itu sangat penting. Kalau kita semakin besar, dan Tuhan semakin kecil, firman Anda tetapi bukan firman Tuhan. Tulisannya di sini Alkitab Anda. Anda itu saya dan saudara maksudnya. Alkitab sendiri. Tetapi kembali isi dalam kehidupan kita bahwa Tuhan terlebih besar. Kuasanya saat ini sampai selama-lamanya. Ya, maka semua apapun yang saudara lakukan pasti bisa berhasil. Kalau tidak bisa berhasil, kembali, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah saudara, biarlah hidup kita ini selalu mempermuliakan Tuhan. Dari kita muda, saya tanamkan muda, memang kita masih muda, tidak ada yang tua di sini ya. Masih muda, kita tanamkan hidup kita ini untuk mempermuliakan Tuhan. Dan kita harus menghargai setiap saatnya, karena Tuhan telah memberikan dirinya dengan cuma-cuma. Ya, menjadi hamba yang sehina-hina daripada manusia, yang tinggal di kandang domba, yang lahir di kandang domba, sampai besarnya pun ia diludahi, ia dicambuk, ya, ia tidak dihargai, ia tidak diterima oleh kaumnya sendiri. Tapi ingat, Tuhan datang bukan untuk bangsa Yahudi saja, bukan untuk orang Yunani, Yahudisme, bukan, tetapi untuk semua orang, ya kan? Semua orang yang percaya, bukan untuk agama ini Kristen. Ingat, Kristen itu bukan agama sebenarnya, tetapi karena pikiran manusia jadi Kristen itu agama supaya didata dalam negara, ya. Tetapi kalau orang yang percaya kepada Kristus, ya, itu artinya ya intinya kita pengikut Yesus, bukan kita membedakan diri kita. Artinya Yesus itu datang untuk semua bangsa yang dipilih. Nah, jadi saudara, firman Tuhan ini biar menguatkan kita, satu poin saja tetapi anaknya banyak. Hargailah Tuhan. Itu penting dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa berjalan dalam kehidupan kebenaran. Saya undang untuk pemain musik, para season player Gipedition Mangli. Saya undang semua berdiri. Kita renungkan ya firman Tuhan ini, santai tetapi harus direnungkan dalam kehidupan kita. Tentang satu pujian, ku naikkan syukurku buat kasih karuniamu. Saya aja. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku
di sepanjang hidupku ku naikkan syukur, ku naikkan syukur. Benar Tuhan, kami mau menaikkan setiap syukur kami Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu mengingat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami bila kami mana terdapat sebelumnya Tuhan, kami tidak menghargai Engkau, kami tidak mengerti, bahkan kami tidak memperdulikan pengorbanan-Mu Tuhan, yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, dari hal yang terkecil, bukan hal yang terbesar. Biarlah kami Tuhan melakukan semuanya itu dengan kekuatan kebenaran firman Tuhan. Biar kami selalu memandang hanya kepada Kristus, bukan hanya memandang kekuatan kami. Kami harus sadar Tuhan, bahwa kekuatan kami tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan-Mu Tuhan. Karena Engkau pencipta, dan awalnya Engkau menciptakan kami Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik, dan kami hanya untuk memuji dan mempermuliakan-Mu nama-Mu Tuhan. Tetapi semua karena dosa kami dipisahkan, tapi kami sangat bersuka cita, kami telah dipersatukan kembali untuk menyambut dan kemuliaan-Mu Tuhan, dan kami diperdamaikan supaya kami tidak jatuh dalam dosa kekekalan itu atau api yang kekal itu Tuhan, tetapi kami harus bersama-sama kembali kepada Bapa di surga. Biarlah Tuhan hidup ini berkenan kepadamu, biarlah kami menjadi seorang muda yang mengerti kebenaran firman Tuhan, dan terlebih Tuhan kami dapat menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang. Saudara Luki, bawa kita dalam doa kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pujian dan syukur senantiasa kami naikkan kehadirat-Mu, buat berkat dan kasih sayang-Mu senantiasa limpah dalam kehidupan kami. Mengucap syukur buat pemberitaan firman sore hari ini di persekutuan kami di Pemuda Remaja Sion Mangli ya Tuhan. Terima kasih untuk ingat-ingatan bagi kami, agar kami senantiasa mengasihi Tuhan, agar kami senantiasa hidup saling mengasihi sesama umat percaya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Kak Imer yang telah menyampaikan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa limpah atasnya, pelayanannya, pekerjaannya, semua Tuhan tolong. Berkati kami yang hadir pada saat malam hari ini, biarlah
hidup kami sepenuhnya untuk Kristus. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan, berkatilah apa yang akan kami berikan, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, kita akan memberikan korban persembahan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita, haleluya. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Saya undang semuanya berdiri. Sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam pelita melayani Tuhan. Dalam pelita melayani Tuhan, dalam pelita melayani, dalam pelita melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan satu pujian yang seperti biasanya apa? Oh, terima kasih G. Oke. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami ini Tuhan, kami mengucap syukur dan kami bersukacita karena kasih kemurahan-Mu sangat begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pemuda remaja GPD Sion Mangli agar kami selalu bertumbuh ke arah Kristus dan kami mempermuliakan Tuhan. Kami imani, kami di dalam Tuhan, kami akan merasakan sukacita dan kami merasakan perlindungan Tuhan yang sangat dahsyat dalam kehidupan kami. Dan terlebih Tuhan, kami ingin hidup kami ini dapat menjadi berkat di dalam pelayanan kami dan di luar masyarakat Tuhan, biarlah kami menjadi tiang garam. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk gereja GPD Sion Mangli ini Tuhan, Engkau memberkati pertumbuhannya, Engkau memberkati visi misinya Tuhan, agar gereja ini dapat menjadi berkat dan dapat menampung jiwa-jiwa yang berdatangan untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan yang di dalamnya Tuhan, biarlah kami berkembang dan semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa dari mulai anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua, orang lanjut usia Tuhan, Engkau memberkati, tidak satu pun yang kurang daripada kami Tuhan. Bila kemana kami selalu Tuhan memberikan diri dan berserah kepadamu. Masing-masing keluarga yang ada Tuhan, Engkau memberkati, berikan kecukupan di dalamnya, berikan Tuhan sukacita, dan bila mana ada yang mengalami masalah, pergumulan Tuhan yang belum dijawab, Engkau memberikan jalan keluar. Dan di dalam Tuhan kami percaya tiada yang mustahil. Kesehatan untuk masing jemaat yang ada Tuhan, bila ada yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gembala kami Bapak Doni Herianto dan Ibu Gembala kami Tuhan Ibu Lenita Soriton. Engkau memberkati dalam pengiriman mereka akan-Mu Tuhan. Biarlah selalu nama-Mu dipuji dan permuliakan, dan apapun yang mereka laksanakan Tuhan dan dalam setiap pelayanan mereka Tuhan, biarlah semua untuk jangkau jiwa-jiwa yang ada dan kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami persatukan dan kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah
GPD Semanggi bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu pada malam hari ini, dan sebentar kami akan melanjutkan latihan. Engkau selalu memberkati, berikan kelancaran dalamnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.